Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sungguh bersyukur dan bergembira bahwa saya ditemui oleh anak-anak muda yang luar biasa melakukan pengabdian lewat sebuah komunitas yang mereka namakan Bintang Sekorong. Jadi Bintang Sekorong ini secara aktivitas lokasi kegiatan mereka itu di Aceh Selatan. Tetapi kita meyakini bahwa yang namanya kegiatan pengabdian seperti ini pasti tidak akan dibatasi oleh batas-batas geografis, karena ide dan inspirasi lewat perkembangan teknologi itu bisa menyebar cepat sekali. Jadi kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bintang Sekorong, pengabdian-pengabdian mereka itu akan memberikan dampak, tidak hanya bagi Aceh Selatan, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Jadi Bintang Sekorong ini fokus kepada isu-isu pendidikan dan juga budaya, terutama sekali aspek dan nilai budaya, tradisi budaya, mungkin sejarah juga yang mulai sudah dilupakan. Tidak hanya oleh masyarakat secara umum, tetapi juga oleh generasi-generasi muda yang seharusnya menjadi titipan harapan kita semua. Jadi dari situlah kemudian muncul sebuah ide, sebuah inspirasi untuk mengangkat kembali, mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibagi dengan cara-cara yang audiovisual sehingga mudah ditangkap. Dan kali ini mungkin yang kita coba lihat dari aktivitas dan kegiatan Bintang Sekorong adalah upaya mereka untuk melihat kembali tradisi bekerja sama, atau kalau dalam istilah bahasa Aceh itu meseraya ya. Meseraya itu adalah gotong royong bahasa Indonesianya yang lebih kita kenal, atau mungkin juga solidaritas ya. Ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan, yang lain ikut membantu. Kalau di dalam tradisi masyarakat Aceh itu yang biasa dilakukan dalam kerja udip, misalnya upacara perkawinan, atau ada beberapa pesta-pesta resepsi lainnya kalau dalam masyarakat Aceh selain perkawinan, atau kerja mati ya, karena di dalam proses fardu kifayah itu juga memerlukan tidak hanya keluarga inti tetapi juga masyarakat setempat, dan itu dilakukan secara sukarela tanpa ada pemaksaan. Nah, ketika masa zaman berubah dan masyarakat mulai terbiasa hidup dan melakukan sesuatu itu sendiri barangkali, atau dalam lingkar keluarga inti yang sangat kecil, tradisi meseraya ini terutama sekali di masyarakat urban barangkali perkotaan sudah mulai ditinggalkan, atau setidaknya tidak sekuat seperti sebelumnya. Nah, kalau kita lihat meseraya itu dari akarnya ya, kenapa kemudian ini ada sebagai sebuah kekuatan dalam masyarakat, karena memang model masyarakat Aceh ya secara umum, terutama yang di pedesaan itu kan model masyarakat, kalau dalam istilahnya ilmu sosiologi itu Gemeinschaft ya. Jadi masyarakat yang memang terasosiasi secara kuat satu sama lain, saling mengenal, dan satu lagi mungkin Gesellschaft, itu masyarakat yang sudah modern, dan kalau terafiliasi itu lebih kepada afiliasi atau asosiasi profesional seperti itu. Nah, dalam masyarakat yang kita katakan tadi komunitas Gemeinschaft ini, tradisi saling membantu itu kuat sekali, dan itu sebenarnya adalah sebuah kapital sosial, sebuah modal sosial. Nah, modal itu kalau misalnya hilang kan rugi sebenarnya, karena orang ingin dapat laba, dan modal itu kalaupun rugi, modal itu tidak boleh hilang kan. Kalau di dalam bisnis seperti itu pun dalam budaya sebagai sebuah modal sosial, misalnya pun ada hal-hal yang tidak begitu relevan lagi dengan perkembangan zaman, tetapi semangat untuk bekerja sama melakukan sesuatu itu tidak sendiri tetapi bersama-sama, itu tetap menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwa Aceh menghadapi bencana yang merupakan salah satu bencana paling besar dalam sejarah modern umat manusia, yaitu tsunami 2004 ya, lebih dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu, itu menunjukkan ketangguhan mereka itu bersumber salah satunya dari ikatan sosial ya yang dimiliki baik dengan keluarga besar maupun masyarakat. Ada istilahnya keluarga inti, kemudian ada istilahnya wali dan karung, kemudian ada istilahnya kaum, dan kemudian baru masyarakat luas.
terus. Nah, ketika semuanya saling bahu-membahu, tidak merasa ditinggalkan sendiri, maka itu memberikan sebuah kekuatan. Makanya kemudian kita melihat kasus depresi, bunuh diri itu kan kurang ya, karena itu tadi ada bantuan. Bantuan itu kan tidak harus selalu dalam bentuk materi ya, tetapi sumbangan semangat, motivasi dan sebagainya yang terus-menerus diberikan ketika orang menghadapi musibah atau harus memperjuangkan sesuatu, itu adalah bagian dari bantuan dan itu adalah bagian dari kapital sosial. Dan kalau kita mau mewujudkan itu dalam bentuk aksi, itu adalah bagian dari musaraya, sesuatu yang dilakukan menjadi tanggung jawab dari satu orang tetapi kemudian dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini sangat penting sebenarnya ya, karena kalau ini tidak dipertahankan, tentu saja tantangan hidup dalam dunia modern itu semakin berat ya. Kita mungkin melihat bahwa kadang-kadang negaranya cukup maju, tetapi barangkali ada kasus-kasus katakanlah ya, misalnya bunuh diri yang lumayan tinggi karena masa lockdown, masa pandemi seperti ini, ketika seorang harus sendiri, tidak ada tempat berbagi atau tidak ada tempat yang kemudian bisa mereka dapatkan empati dan simpati ketika ada masalah, itu memberikan dampak psikologis tersendiri yang tentunya tidak mudah dan kemudian menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi kembali kepada musaraya tadi, konsep bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama, membuat kerja-kerja yang seharusnya terlihat berat menjadi lebih mudah, itu sudah ada pembiasaan dan kebiasaannya dalam tradisi kehidupan masyarakat. Tinggal disesuaikan saja bila dirasa memang ada hal-hal yang kurang memiliki relevansi untuk masa kini. Tapi secara substansi bahwa bekerja sama itu adalah sebuah kekuatan dan modal sosial yang harus dijaga dan dipelihara sampai sekarang. Bagaimana bentuk implementasinya dalam dunia pendidikan? Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pendidikan itu bukan hanya tugas sekolah ya, tapi juga tugas keluarga dan masyarakat ya. Jadi kita semua selain sekolah, selain guru, kepala sekolah yang ditunjuk secara profesional untuk menangani persoalan pendidikan, itu juga memiliki tanggung jawab dari pusat pendidikan. Nah, ketika kemudian sekolah mengambil alih kebanyakan dari peran-peran mendidik itu dan orang tua kemudian merasa sudah cukup dengan melepaskan kepada sekolah, pun demikian masyarakat, sebenarnya ada banyak sekali potensi-potensi pendidikan yang kita abaikan ya. Termasuk misalnya, kalau misalnya dikaitkan dengan musaraya tadi, bagaimana masyarakat memastikan bahwa akses pendidikan itu bisa dirasakan oleh semua orang, tidak hanya mereka yang memiliki saja ya, orang-orang yang memang secara kekayaan itu berlebih, misalnya orang-orang yang sanggup membiayai mahalnya dana pendidikan, terutama sekali barangkali untuk tingkat perguruan tinggi atau kampus-kampus tertentu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan akses for all ya, akses kesempatan untuk semua dalam dunia pendidikan? Bagaimana kita memastikan siapapun yang memiliki potensi dan seharusnya memang sudah saatnya bersekolah itu mendapatkan kesempatan pendidikan. Nah, kalau ada yang tidak mendapatkan kesempatan, bagaimana ini bisa dilakukan sebagai sebuah tradisi bantu-membantu itu tadi, seperti itu. Katakanlah misalnya sekolah tidak memiliki skema beasiswa, nah apakah ada skema non formal ya dari masyarakat yang kemudian memastikan bahwa semua masyarakat di situ, anak-anaknya bisa disekolahkan atau mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi ada banyak dimensi ya yang bisa dilihat, yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu akan lebih mudah kalau dilakukan secara bersama-sama. Sekali lagi secara substansi kan memang masih sangat relevan, walaupun dalam bentuk kerja dan kegiatannya ya bisa saja berbeda-beda, menyesuaikan dengan perubahan zaman dan masa. Sebenarnya kalau dari sisi itu implementasinya kan sama-sama melakukan bersama seperti itu ya. Mungkin agak-agak mirip. Tapi kalau misalnya kita lihat penggunaan istilah
istilah awalnya Mesraya itu kan di dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh biasa dalam kerja hujat dan kerja mati itu gitu kan. Makanya saya bilang tadi sebenarnya secara substansi itu masih sangat relevan, tapi mungkin bagaimana ini diekspan ya, dilakukan perluasan ke dalam hal-hal ya seperti tadi, misalnya memberikan akses dan kesempatan membantu bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk bisa mendapatkan pendidikan. Lebih kepada ini ya, filosofinya yang barangkali memang lebih terasa di dalam masyarakat ya, gotong royong pada saat itu langsung kita bersama-sama itu bisa gotong royong, tetapi prinsip Mesraya itu lebih dalam lagi karena secara filosofi melakukan sesuatu yang kadang-kadang di situ juga ada ini ya, marwahnya sebuah keluarga, sebuah masyarakat, dan kita harus memastikan bahwa ini bisa dijaga dan ini bisa terlaksana dengan baik. Dari situ kemudian konsep Mesraya baik dalam konteks keluarga maupun dalam konteks masyarakat ya, walaupun terbatas, bukan masyarakat atau satu kecamatan, tetapi kadang-kadang dari satu kampung itu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati apa yang mereka miliki dan itu terwujud sebagai sebuah hasil. Dan sejarah Indonesia kan mencatat itu ya, ketika membeli sebuah pesawat untuk perjuangan kemerdekaan, atau Monas ya, ada emas di puncak Monas seperti itu. Ada beberapa bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana kontribusi masyarakat. Nah itu bagian dari itu tadi ya, bagaimana melakukan sesuatu itu secara bersama-sama ketika masing-masing pihak mungkin memiliki keterbatasan. Tapi kalau tiba-tiba ayo kita bersama-sama bekerja, ya mungkin itu lebih kepada prinsip gotong royong. Tapi barangkali untuk riset lebih lanjut bisa dilihatlah. Saya barangkali juga bias di sini mengatakan bahwa bisa jadi Mesraya itu memiliki kedalaman filosofi yang lebih gitu kan di dalam apa yang sudah dipraktekkan masyarakat ketimbang konsep yang melakukan sesuatu secara bersama-sama. Jadi bisa jadi Mesraya itu tidak hanya sekedar melakukan bersama-sama, tapi ada tujuan bersama yang ingin dicapai ya, salah satunya termasuk karena bagi masyarakat Aceh itu mempertahankan marwah bek kaum berselusuh bemesangat acara bemusenia itu menjadi penting ya, bisa jadi juga karena itu yang kemudian mendorong semua pihak mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya, kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan itu menjadi sebuah kenyataan.